Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Sobat Kristiani TV. Malam ini kita akan mendengarkan renungan malam. Firman Tuhan menjadi nas renungan malam pada hari Rabu 25 November 2020, tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan pasal 5 ayat 10. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan pasal 5 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Sobat Kristiani TV, kadang hidup ini tidak semulus seperti apa yang kita rencanakan dan yang kita bayangkan, dan tidak seindah teori yang sering kita baca dan kita dengarkan, dan tidak sesingkat tulisan sebuah puisi. Hidup itu sebuah perjalanan panjang, penuh dengan lika-liku, pahit dan manis, silih berganti. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita mengerjakan, melakukan sesuatu hal yang menurut kita baik untuk diri sendiri, baik juga untuk orang lain, kita pasti mengharapkan upah yang baik juga dari pekerjaan kita itu. Namun kenyataannya
sering sekali yang kita tabur baik justru kita tuai bukan kebaikan. Yang kita tabur pertolongan kepada orang lain, tetapi orang lain melupakan pertolongan kita. Demikian halnya ketika Paulus dikritik kembali oleh beberapa golongan di kota Korintus yang mempertanyakan kerasulan Paulus, mengkritisi pribadi Paulus. Tujuannya bagaimana supaya jemaat yang semula sudah menerima wejangan hikmat firman Tuhan dari Paulus akhirnya menolak Paulus kembali. Nah, informasi ini sampai kepada Paulus sehingga dia menuliskan kembali surat yang kedua untuk jemaat Korintus. Dia mungkin sedang dibenci oleh para pembenci. Sebagaimana sewajarnya seorang manusia, tentu ada rasa kekecewaan, apalagi ketika yang kita tabur adalah firman Tuhan, yang kita tabur adalah berita sukacita, tetapi justru kebalikannya yang kita terima. Bapak Ibu saudara-saudari, ada sebuah sikap yang menjadi sebuah renungan untuk kita malam hari ini yang ditunjukkan oleh Paulus. Dia tidak serta-merta membela dirinya kontradiktif dengan kritikan yang dia terima atau tuduhan yang dia terima dari jemaat Korintus, dari beberapa golongan. Dia tidak tawar hati, tetapi dia tabah. Dia mengakui bahwa setiap manusia pasti mengalami kemerosotan secara lahiriah, baik dari segi fisik, kemampuan berpikir, dan banyak hal lainnya yang mengalami kemerosotan oleh karena usia yang sudah semakin lanjut. Paulus juga mengakui bahwa hal yang wajar ketika kita mengeluh saat kita menghadapi berbagai tekanan. Namun Paulus justru ingin memberikan pengajaran. Dalam kelemahannya itu ada kekuatan yang luar biasa. Dia bermegah dalam kelemahannya supaya kekuatan Kristus, kekuatan Allah semakin nampak dalam kelemahannya. Nah, itu harapan dia, itu yang mendorong dia, dan itu yang menguatkan dia untuk tetap tidak tawar hati, justru semakin tabah menghadapi segala macam persoalan kehidupannya. Dia pernah hampir mati. Dia disesah oleh orang Yahudi sampai 5 kali. Dia pernah dilempari batu. Dia pernah dipenjara. Penderitaan apa yang tidak pernah Paulus alami. Namun dia mampu mengatakan bahwa penderitaan yang dia alami sekarang ini adalah penderitaan yang ringan. Karena dia melihat ada kemuliaan yang kekal yang sedang dikerjakan, yang sedang akan diperoleh oleh Paulus ketika dia menghadapi penderitaan ringan tersebut. Sebenarnya secara manusiawi, Paulus justru mengalami penderitaan yang sangat berat, tetapi dia memperlihatkan secara fisik yang menurut manusia biasa adalah sungguh berat, tetapi secara rohani Paulus justru semakin dikuatkan menghadapi penderitaan tadi. Oleh karena itu penderitaan itu bukan apa-apa.
dari perspektif Paulus dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dia terima pada kehidupan kekal nantinya. Dan Paulus juga melihat bahwa pada akhirnya semua manusia akan diperhadapkan dengan tahta pengadilan Kristus, dan setiap orang akan memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Dan Paulus pun akhirnya memberikan pengajaran bahwa dia hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Karena apa yang kelihatan sifatnya sementara, sedangkan apa yang tidak kelihatan sifatnya kekal, yaitu kemuliaan, keselamatan, surga yang sudah disediakan oleh Kristus, oleh Allah di dalam Kristus, untuk semua orang-orang yang mampu bertahan dalam iman percayanya ketika menghadapi tekanan kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang perlu kita renungkan pada malam hari ini? Mungkin satu hari ini sudah banyak hal yang kita lakukan, namun beberapa dari pekerjaan itu hasilnya mengecewakan, tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin beban hidup semakin bertambah berat, bukannya bertambah ringan. Dan malam hari ini kiranya firman Tuhan memberikan ketenangan hati dan ketenangan jiwa bagi kita. Kita harus memiliki kedewasaan iman dalam menyikapi tekanan kehidupan ini. Segala sesuatu pasti berakhir. Segala sesuatu pasti akan selalu datang silih berganti. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Apa yang kita lihat hari ini sifatnya sementara. Mungkin yang kita lihat adalah kemakmuran, itu juga sifatnya sementara. Mungkin yang kita lihat adalah kesusahan, itu juga sifatnya sementara. Mari sikapi persoalan kehidupan ini pada malam hari ini dengan tidak tawar hati, dengan tetap tabah, dengan hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ada harapan untuk hari esok. Hari esok pasti lebih baik dari hari ini. Ada secercah cahaya yang mampu membawa kita kepada jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan menangisi kepahitan hidup. Justru kepahitan hidup harus mendorong kita semakin optimis bahwa di dalam Kristus segala sesuatu yang kita kerjakan dengan kelemahan akan dikuatkan oleh Roh Kudus. Kita akan diberikan kemampuan, kita akan diberikan kekuatan yang berbeda dari kekuatan fisik manusia. Ada banyak hal yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita. Jangan kekecewaan hari ini menghambat Bapak Ibu untuk bersuka cita menyambut hari esok. Biarlah malam hari ini menjadi malam yang penuh dengan sukacita, membawa ketenangan dalam hati, membawa ketenangan dalam jiwa. Ingatlah, Tuhan telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tubuh kita saat ini adalah kediaman kita di bumi ini,
Pada saatnya tubuh ini akan dibongkar dan akan dipermuliakan. Dan Allah telah menyediakan tempat kediaman yang baru di surga bagi kita. Amin.